Anak-anak yang hidup prihatin akan lebih menghargai hidup. Makanya Bapak pura-pura jadi orang susah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi pada video kali ini kita rehat sejenak dari pembahasan alur cerita film-film horor. Yang mana kali ini aku mau kasih satu film Indonesia yang menurut aku sih lumayan inspiratif. Filmnya berjudul Orang Kaya Baru. Film ini tuh nanti akan menceritakan satu keluarga sederhana yang tiba-tiba mendadak menjadi kaya. Kira-kira kenapa ya? Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Film diawali dengan diceritakan ada seorang cewek bernama Tika. Saat itu, ia sedang berangkat kuliah menggunakan bis kota. Tapi karena berdesak-desakan, maka tugas kuliah Tika pun penyok. Di sini Tika mempunyai kakak bernama Duta yang bermimpi bisa menyutradarai pentas teater di gedung opera besar. Sedangkan adik Tika bernama Dodi yang masih SMP sering dibully oleh teman-temannya karena ia miskin. Woi Dobeng, gak kepanasan naik motor. Yang penting kan gak mati. Di sisi lain, bapak dan ibu mereka tinggal di pinggiran kota. Mereka hidup sederhana tapi sangat bahagia. Dan singkat cerita, pada suatu hari, Duta mengajak kedua adiknya ke sebuah kondangan. Dan di kondangan tersebut, Tika bertemu dengan cowok bernama Bayu. Bayu bekerja sambilan sebagai pelayan dalam acara tersebut. Dan mereka pun berkenalan. Saat Duta sedang mengobrol dengan tamu yang lain, tiba-tiba pasangan pengantin dalam acara tersebut datang. Dan mereka tidak mengenali Duta. Yang ternyata Duta sebenarnya memang tidak diundang. Dia sengaja datang ke acara tersebut agar ia dan adik-adiknya bisa makan enak. Pasangan pengantin itu pun memergoki mereka dan akhirnya mereka kabur. Udah mungkin dia perlu makan. Keesokan harinya bapak dan ibu sedang bicara tentang pendidikan Dodi, yang mana si ibu menyarankan agar Dodi sekolah di tempat yang biasa-biasa saja setelah lulus SMP nanti. Nggak seperti kedua kakaknya yang si bapak paksakan sekolah di tempat yang bagus. Tapi di sini si bapak tetap bersikukuh agar Dodi melanjutkan sekolah di tempat yang bagus, karena bagi bapak pendidikan adalah hal yang penting. Sementara itu, Tika yang berada di kampus bersama kedua sahabatnya yaitu Linda dan Monica. Di sini mereka berencana ikut dalam Olimpiade Fisika dengan tujuan agar Tika dan Monica bisa mendapatkan beasiswa agar mereka bisa membiayai kuliahnya nanti. Di kampus ini, Tika juga mempunyai musuh yaitu Risa dan Sasha. Mereka adalah anak orang kaya yang sombong. Mereka pun sering menjahili Tika. Di sisi lain, Dodi yang ada di sekolah ditawari sepatu oleh temannya yaitu Tobi. Awalnya Dodi nggak mau menerima pemberian itu, tapi karena sepatu Dodi yang sudah rusak, akhirnya ia menerimanya. Ia pun membuang sepatu lamanya. Akan tetapi, saat ada di dalam kelas, guru dari kelas lain datang dan mengumumkan jika ada murid yang kehilangan sepatu. Dan ternyata sepatu pemberian Tobi itu adalah sepatu curian, dan akhirnya Dodi yang disalahkan. Duta sendiri saat itu sedang janjian dengan temannya, yang mana teman Duta mengenalkan Duta pada Anto, seorang politikus yang bersedia membiayai pentas Duta. Tapi Anto minta tampil di pentas sebagai imbalannya. Di sini Duta menolak karena tidak mau pentas yang ia impikan jadi ajang kampanye. Dan saat malam harinya, saat makan bersama, Tika bicara jika ia pengen jadi orang kaya. Dan si bapak pun menjawab, Nggak enak. Bapak juga berkata, Duit kalau dikit cukup, kalau banyak nggak cukup. Dan mereka pun mengerti. Keluarga mana yang sampai sekarang masih makan bareng nih? Setelah itu si bapak terlihat duduk di teras. Tika yang tiba-tiba datang dan bermaksud memijat kaki si bapak merasa jika kaki si bapak dingin. Pak, Bapak, Si bapak meninggal. Keesokan harinya si bapak pun dimakamkan.
Dan di tempat pemakaman, Tika kembali bertemu dengan Bayu, yang ternyata ia juga bekerja sebagai tukang gali kubur. Di sini Tika pun semakin akrab dengan Bayu. Saat sudah di rumah, tiba-tiba ada tamu yang datang, yang ternyata itu adalah pengacara dan asistennya. Mereka berdua membawa wasiat dari bapak. Anak-anak yang hidup prihatin akan lebih menghargai hidup. Makanya bapak pura-pura jadi orang susah. Gimana? Yang ternyata si bapak selama ini cuma pura-pura miskin, dan uang warisan dari bapak akan diberikan melalui pengacara secara bertahap, di mana jika uang itu habis maka akan diberikan kiriman uang selanjutnya. Setelah melihat wasiat itu, mereka merasa tak percaya, dan keesokan harinya mereka bersama pengacara pergi ke bank untuk menerima kiriman uang pertama. Kiriman uang tersebut sebesar 500 juta. Dan setelah itu mereka yang sudah biasa minum es cendol gerobakan tersadar kenapa mereka nggak makan di restoran mewah. Toh mereka sudah banyak uang kan sekarang. Mereka pun segera berfoya-foya dengan membeli pakaian mahal, sepatu mahal, hingga motor. Di sisi lain, Tika yang sudah semakin dekat dengan Bayu sedang jalan bareng. Tapi motor Bayu tiba-tiba mogok. Tika pun membeli motor di bengkel tersebut. Dan saat diantar pulang, Tika memberikan motor tersebut kepada Bayu. Tentu saja Bayu menolak, tapi Tika memaksa. Sampai akhirnya Bayu tersinggung dan merasa diremehkan. Bayu pun pergi. Saat masuk ke rumah, ternyata si ibu sudah memborong berbagai perhiasan yang mengakibatkan uang mereka habis. Keesokan harinya pengacara datang dan memperlihatkan video kedua. Di dalam video tersebut, si bapak akan mengirim uang sebanyak 15 miliar. Dan si bapak juga berkata jika uang tersebut habis, kalau habis, ya nanti dicairin lagi. Mereka pun pergi ke bank. Dan dalam perjalanan, pengacara mengatakan jika uang tabungan bapak tidak habis dalam waktu 10 tahun, sisa tabungan bapak akan disumbangkan. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung membeli rumah seharga 8 miliar. Dan karena rumah tersebut masih kosong, mereka pergi ke toko perabot mahal untuk mengisinya. Di sini pelayan toko terlihat sinis dan melarang mereka memegang perabot di sana. Dan ibu pun berkata, semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Semua pun dibeli oleh ibu. Sempat kepegang sama anak saya? Si mbaknya pun juga ikut dibeli. Enggak kok, bercanda. Tapi security toko ditawari untuk bekerja di rumah ibu dengan bayaran 2 kali lipat. Tika akhirnya mendatangi Bayu dan minta maaf, dan mereka pun berbaikan. Sementara itu, Duta akan mengadakan pentas dengan uangnya sendiri, dan tak lama kemudian uang mereka pun habis. Mereka kemudian mendapatkan kiriman uang ketiga sebesar 15 miliar. Mereka pun langsung membeli 3 mobil Mini Cooper. Saya beli 3. Namun karena mereka tidak bisa menyupir, mereka pun menyewa 3 supir. Terlihat di sini Dodi sudah nggak bisa dibully lagi karena sekarang ia sudah kaya. Sementara Tika sekarang sudah mulai bergaul dengan Risa dan Sasha, yang menyebabkan Tika semakin jauh dari sahabatnya yaitu Linda dan Monica. Tika pun mulai malas belajar yang menyebabkan olimpiade fisika mereka terancam gagal, dan Duta menyewa aktor mahal untuk pentas teaternya yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Di sini mulai terlihat kehidupan Tika dan keluarganya yang mengarah ke dampak negatif, di mana Tika, ibu, dan Duta sibuk dengan urusannya masing-masing, sampai-sampai Dodi mulai merasa kesepian. Singkat cerita, uang mereka pun habis, dan pengacara pun datang untuk memperlihatkan video bapak yang selanjutnya, yang ternyata uang tabungan bapak sudah habis. Mereka pun panik. Duta masih membutuhkan uang untuk pentas teater, ibu masih membutuhkan uang untuk acara sumbangan, sedangkan Tika masih menyimpan uang meski tak banyak. Kru dan aktor teater Duta pun meminta untuk dibayar di depan, yang jika tidak pentas teater terancam gagal. Sementara itu Tika yang sedang ada di pesta bersama Risa dan Sasha ditawari mengkonsumsi obat terlarang. Tika pun pura-pura menelannya dan membuang obat tersebut di toilet. Sepulang dari pesta, Tika mendapat telepon dari Monica, yang mana olimpiade mereka terancam gagal, yang artinya Monica akan berhenti kuliah karena hal tersebut. Mendengar hal itu, Tika memutuskan untuk kembali rajin belajar agar menang di olimpiade fisika nanti. Hari olimpiade pun datang.
Tika mengundang Bayu, Risa, dan Sasha untuk menontonnya bertanding. Tapi tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Risa dan Sasha sebagai target operasi pengedar dan pemakai narkoba. Di sini Tika, Linda, dan Monica pun ikut ditangkap. Mereka melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Linda dan Monica pun marah kepada Tika. Tapi saat Tika meminta maaf dan sangat menyesal, mereka pun memaafkannya. Di sisi lain, Duta tetap berhasil menggelar pentas teaternya dengan bantuan dana dari Anto, yang mana Anto ikut ambil bagian dalam pentas itu dan berkampanye. Penonton pun menjadi ricuh dan meneriaki Anto sebagai koruptor, dan pentas teater Duta pun berantakan. Sementara itu, saat ibu mengadakan acara amal, banyak orang yang berdatangan yang membuat acara tak terkendali, sampai akhirnya ada seorang anak yang terluka. Ibu lalu membawa anak tersebut ke rumah sakit, dan untungnya anak itu selamat. Di malam harinya pengacara datang bersama adik si ayah, yang ternyata si adik ini juga mendapatkan warisan. Ibu pun kaget karena ia sama sekali tidak tahu jika suaminya memiliki adik. Dan setelah dihitung, total warisan adik sama dengan seluruh harta yang tersisa dari mereka. Yang artinya setelah memberikan hak si adik, maka mereka akan hidup miskin seperti dulu lagi. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah lama mereka. Dan di sini juga terlihat Bayu yang sudah Tika kenalkan kepada ibu. Namun tak lama berselang, pengacara datang untuk memperlihatkan video terakhir dari Bapak. Di sini Bapak berkata bahwa sebenarnya ia tidak mempunyai adik. Pria yang mengaku sebagai adiknya itu adalah sahabatnya, yang memang ia suruh untuk ngeprank keluarganya. Di sini maksud Bapak adalah agar istri dan anak-anaknya tidak menjadi lupa akan pentingnya kebersamaan keluarga, dan mereka pun sadar. Di sini Bapak juga berkata bahwa sebenarnya ia masih memiliki banyak uang untuk keluarganya, yang mana uang tersebut akan kembali diberikan dan ia berharap keluarganya bisa ambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. Lalu film pun selesai. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Orang Kaya Baru. Gimana? Cukup inspiratif kan? Dan sepertinya sampai di sini dulu ya pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.